Kami, seluruh tim kanal Man of Our Time, untuk kesekian kalinya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Kawan muda, sejarah baru telah dimulai. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang mengukuhkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 merupakan awal era baru kepemimpinan nasional yang akan mempersiapkan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita tinggal menunggu pelantikan Prabowo Gibran bulan Oktober mendatang dan peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo kepada Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Yang sangat menggembirakan, putusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi telah mengakhiri segala perbedaan pendapat yang mewarnai sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Tidak ada protes atau upaya hukum berkelanjutan, baik dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maupun dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atas keputusan final Mahkamah Konstitusi. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah menerima secara legowo seluruh keputusan MK sebagai keputusan final dan mengikat. Dan mereka pun mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Anies menyatakan bahwa proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Dan ia pun menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran untuk menjalankan amanat konstitusi dan menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Anies bahkan menegaskan lagi pandangannya terhadap Prabowo Subianto yang selama ini diyakininya sebagai seorang patriot. Anies mengakui bahwa sampai hari ini dirinya masih terus mempercayai Prabowo sebagai seorang patriot. Oleh karenanya ia percaya bahwa Prabowo akan terus menjaga nilai-nilai demokrasi. Saudara sekalian, salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah peaceful transition of power. Perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai dari presiden petahana yang segera akan berakhir masa jabatannya pada presiden terpilih. Dengan segala catatan tentang problematiknya proses Pilpres 2024 kali ini, kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu. Dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga, terus membangun mutu demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami, proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat, yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriot didik, saya akan mengembalikan dan akan menjaga
nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia. Ucapan selamat kepada Prabowo Gibran juga disampaikan mantan Cawapres nomor urut 1, sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang menyatakan menerima kekalahannya. Muhaimin berharap kemenangan Prabowo Gibran bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih adil, dan makmur. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan paslon Capres-Cawapres yang paling pertama mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran usai mengikuti pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar mengucapkan selamat kepada pemenang dan berharap semoga PR-PR bangsa ke depan dapat segera diselesaikan. Mahfud MD pun menyatakan menerima keputusan MK demi keadaban hukum. Karena keadaban hukum itu, kata Mahfud, ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, dan ketika menerima putusan juga harus sportif. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Proses hukum tentang pemilu ini udah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Partai-partai politik pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud juga telah menerima hasil keputusan MK, meskipun dengan beberapa catatan. PDIP memberikan catatan agar pada pemilu-pemilu mendatang tidak ada lagi penyelenggara negara yang ikut campur dalam proses pemilu, dan menyayangkan putusan MK yang mereka nilai mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial. Meski demikian, PDIP menerima putusan MK. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyatakan sedih atas fakta putusan MK yang menolak seluruh permohonan perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Meski demikian, pihaknya menekankan bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat atau final and binding. Nasdem, PPP, dan PKB juga telah menerima dan menghormati hasil putusan MK. Dengan demikian, tidak ada lagi perdebatan tentang keabsahan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Kenyataan ini patut disyukuri bahwa seluruh kekuatan politik Indonesia dengan posisinya masing-masing pada akhirnya mengakui hasil Pilpres 2024 yang telah memenangkan Prabowo Gibran. Hal inilah yang sangat diharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni terciptanya kerukunan di semua elit politik agar proses pembangunan Indonesia menuju negara maju bisa berjalan lancar dan mendapat dukungan seluruh rakyat. Dunia usaha juga menyambut baik dan menghormati putusan MK yang telah mengukuhkan kemenangan Prabowo Gibran seperti yang telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum melalui keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, yang juga Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan tersebut guna mendukung stabilitas politik yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.
Kini sejumlah tugas besar telah menanti Prabowo Gibran. Tugas besar itu tak hanya melingkupi persoalan-persoalan di dalam negeri, tetapi juga permasalahan mancanegara akibat konflik-konflik geopolitik yang sedikit banyak akan mempengaruhi stabilitas nasional, terutama stabilitas di bidang ekonomi. Kita juga menunggu terlaksananya program-program Prabowo Gibran untuk menyejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat secara keseluruhan, serta berjalannya proses alih generasi dari generasi jembatan kepada generasi milenial dan Gen Z yang akan menjadi pewaris dan para pemimpin negeri ini. Kami, seluruh tim kanal Men of Our Time, untuk kesekian kalinya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Kami bersyukur dan gembira atas berakhirnya sengketa Pilpres 2024. Dan kami pun sebagai warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah berhasil menangani sengketa ini dengan baik dan mengukuhkan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih. Kami bangga telah ikut mengawal proses pemilu 2024 dan ikut mendukung Prabowo Gibran dengan kemampuan digital kami yang sangat terbatas. Kami bangga bahwa nama channel kami, Men of Our Time, bukan nama yang sia-sia. Bukan pula nama yang tidak bermakna. Di dalam nama itu, Men of Our Time, terkandung doa dan harapan kami, serta doa seluruh rakyat, agar Pak Prabowo dan Mas Gibran tampil menjadi pemimpin Indonesia pada saat yang tepat. Dan sekaranglah saat yang tepat itu. Kami juga bangga bahwa kami telah ikut menjadi saksi perjalanan sejarah ini, serta ikut mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke gerbang Indonesia Emas. Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengabulkan doa-doa kami dan doa seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah kemenangan seluruh rakyat. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selamat bekerja untuk mewujudkan cita-cita kita semua. Kami akan terus mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam menjalankan program-program dan gagasan Anda berdua. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada Anda berdua, Prabowo Gibran, agar dapat mengemban amanah dan mandat rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Salam Minmo. Prabowo Gibran, Men of Our Time.